Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya Maria Adinda akan menyampaikan info sepekan. Stretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. For Natal Pria Sukacita diadakan pada hari ini setelah ibadah raya di Warung Apung Zaidah, Sumurup, Tuntang. Rumah doa diadakan setiap hari Rabu pukul 9:30 di gereja. Doa persiapan ibadah raya diadakan setiap hari Sabtu pukul 11 siang di gereja. Kita akan memberikan persembahan syukur di awal tahun untuk mengingat dan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2024. Periode pemberian persembahan syukur selama bulan Januari 2025. Hasil dari persembahan syukur akan dipergunakan untuk pembelian video kamera gereja yang sudah mulai menurun kualitasnya. Ibadah raya diadakan pada hari Minggu 19 Januari 2025 pukul 8 pagi disertai dengan ibadah anak pukul 8:30 di lantai 2 gereja. Fellowship Dewasa Muda awal tahun 2025 diadakan pada hari Minggu 19 Januari 2025 pukul 5 sore di gereja. Mengundang seluruh dewasa muda berusia 27-45 tahun untuk bergabung dalam komunitas dewasa muda. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Saudara Sangga Santosa pada tanggal 6 Januari. Ibu Wiwit Sariningsih pada tanggal 8 Januari. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekian info pekan ini, tahun 2025, tahun kemurahan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bagaimana cuaca hari ini? Gerimis. Apapun cuaca yang kita hadapi, kita tetap bersyukur. Kalau sampai hari ini kita ada itu karena kemurahan Tuhan. Ya. Kita akan menyatakan iman kita lewat ayat yang kita baca hari ini. Seberapapun kita yang sudah datang, kita mari bersama bangkit berdiri. Ya. Kita akan membaca dari Matius pasal yang kelima
ayat yang ke-7. Hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. Kalimatnya saja ya, kita bersama-sama baca. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Mari berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali ya. Firman Tuhan berkata, kalau kita bermurah hati, kita beroleh kemurahan. Dan yang terutama yang kita alami adalah kemurahan Tuhan yang membuat kita terus berpengharapan kepada Dia. Haleluya. Dalam segala keadaan apapun juga, Tuhan Yesus yang mempesona kita. Amin. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Amin Tuhan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
Mari jemaat naikkan pujian ini dalam setiap musim. Terima kasih Tuhan. Amin. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari kita bersama bangkit berdiri. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, sekali lagi selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kau yang mempesona hati kami dalam segala keadaan, di setiap musim kehidupan.
Yesus yang mempesona hati kami. Kaulah harapan kami yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Baik apa yang Kau buat dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Layak Kau dipuji, layak Kau disembah dalam segala keadaan. Yesus, Kau yang mempesona hidup kami, Kau yang memberi kesempatan yang baru, anugerah-Mu nyata. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyembah memuji-Mu. Mari bersama naikkan syukur, sebab kebaikannya karena kemurahan-Nya bagi kita. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu bersama dalam setiap musim yang kami lalui. Penyertaan-Mu sempurna. Syamarana lama 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 sikini arana lamo arana lamo. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan Engkau Yesus yang mempesona kami, yang menjadi pengharapan kami. Hanya Kau Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Sinamara marana lama raburi lama sikini arana lama 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 lama. Sungguh Kau ajaib, sungguh Kau dahsyat, perkasa mulia. Cinta-Mu kekal, kasih-Mu abadi Tuhan. Ajaib segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami meninggikan Engkau yang layak disembah. Pujian hanya bagi Engkau, pengagungan hormat bagi Yesus yang bertahta di atas pujian kami pagi ini. Layak Kau disembah, layak Kau ditinggikan. Syamarana lamarana lamarana lamarama sikidia rarama lama serana lamarama. Yesus Tuhan, Yesus mulia, Yesus ajaib. Ora marana lama 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 sikidia rana lama 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 lama. Ikini narana lama 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 sikidia rana lama lama. Kau mulia, Kau perkasa Tuhan, sungguh hadir di tengah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oramalamasi. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik. Inaranalamasi. Terima kasih Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harap
harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Mu, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Lebih meriah lagi bagi Yesus. Haleluya. Tuhan yang mempesona hati kami dalam setiap musim yang kami lalui, dalam keadaan apapun, Yesus segalanya dalam hidup kami. Terima kasih kekuatan-Mu, kemurahan-Mu yang menuntun kami dalam jalan kemenangan. Terima kasih buat hari ini kami siap memuji Tuhan, bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengerjakan hal-hal yang tidak terbatas. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang kita alami, pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Engkau. Itu sebabnya kami mau dengan segenap hati bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Sebab Engkau layak terima pujian sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Dan berikan salam kepada kiri kanan kita yang masih dalam keadaan kedinginan. Katakan besarlah Tuhan. Iya, haleluya. Puji Tuhan, sebab Dia besar dan yang layak dipuji, ditinggikan. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama. Engkau Allah yang besar, yang menunjukkan kasih setia-Mu kepada setiap kami. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus, Yesus Allah perkasa. Dia perkasa. Terima kasih Tuhan, Engkau besar. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Kita aman dalam perlindungannya. Yes. Naungannya, Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita.
terpuji namanya. Yesus, Yesus Allah perkasa. pemusik pemuji Tuhan, kita bertepuk tangan bersama. Haleluya. Yesus Allah kita perkasa. Haleluya. Sebab Dia Allah yang besar. Dia menunjukkan kasih setianya. Tuhan terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus, Yesus Allah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Dia perkasa. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Ya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Dialah satu-satunya Tuhan kita. Haleluya. Selalu ku pegang kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Terima kasih. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk kami hidup, untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup,
Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama, hidupku takkan sama, hidupku takkan sama. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Ya, silakan duduk Pak. Ya, kami undang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. haleluya. Ya, mohon Ibu Jani berdoa untuk anak sekolah minggu. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pada hari ini anak-anak sekolah minggu akan menghadap padamu Bapa. Kiranya Engkau ajarkan mereka satu persatu bahwa Tuhan adalah baik dan Tuhan mencintai mereka. Dan kiranya Engkau semakin cinta dan semakin cinta kepada Yesus. Dan kiranya Engkau bisa memberkati mereka supaya dapat mengajarkan pada teman-teman selainnya di sekolah ataupun bersama teman-teman. Dia akan mengajarkan yang bahwa Yesus itu sangat baik dan baik. Haleluya Bapa, kiranya Engkau berkati anak-anak mereka. Terima kasih, amin. Amin. Selamat beribadah untuk anak sekolah minggu. Ya, pendoa sahabat membersihkan diri. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan Terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu Menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Satu kebahagiaan buat kami Bapa, bila mana pagi hari ini kami boleh bersekutu di rumah-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati lawatan-Mu. Sebab kami sadar bahwa keterbatasan dalam hidup kami, dalam kami mengarungi menjalani hidup ini Tuhan. Namun kami bangga bahwa kami memiliki Allah yang tak terbatas, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, bahwa kuasa-Mu, kasih-Mu ada untuk hari ini, hari esok, bahkan di masa depan kami, Engkau ada buat kami Bapa. Terima kasih. Engkau menghilangkan kami dari rasa takut, Engkau menghilangkan kami dari rasa khawatir. Karena kebenaran firman-Mu, karena janji-Mu indah buat kami Bapa. Dan janji-Mu adalah iya dan amin. Dan Engkau Allah yang tak pernah lalai dalam menepati janjinya. Itu yang kami imani, itu yang kami yakini dalam hidup kami Bapa. Dan biarlah Allah terus membawa hidup kami ini terus bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Dalam setiap pemberitaan firman-Mu kami boleh menikmati kekuatan daripada Tuhan.
Terus kami berdoa, bergumul bagi sidang jemaat di tempat ini. Biarlah Allah memberkati setiap pergumulan kami, setiap kerinduan kami, bahkan setiap hari-hari kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah Allah juga memberkati dalam pertumbuhan iman kami. Untuk hari semakin hari kami boleh semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan bagi seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh staf penggembalaan di tempat ini, segenap pengerja aktivis, pakai beliau, urapi beliau dalam pelayanan beliau, bahkan Terima Tuhan kasih. biar Engkau lengkapi dengan perlengkapan surgawi. Dan lewat pelayanan beliau ini Tuhan, boleh semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan. Ya. Dan hidup setiap umat-Mu boleh bertumbuh dalam Engkau. Bapa, kami menyerahkan setiap persekutuan, ibadah, dan setiap pekerjaan Tuhan, biar Allah memberkati, dan gereja-Mu di tempat ini Tuhan boleh semakin menjadi berkat bagi lingkungan yang ada, sehingga orang boleh melihat bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang benar, Allah yang berkuasa, Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Bapa, kami sungguh bangga bila mana kami boleh tinggal di bangsa dan kota kami dalam keadaan baik. Itu semuanya karena berkat Tuhan, itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan terus kami berdoa Bapa buat pemimpin bangsa kami yang saat ini menjabat, dan seluruh jajarannya, seluruh kabinet yang ada, bahkan segenap pemimpin kota, wilayah, daerah. Biar Engkau berkati beliau yang saat ini menjabat Bapa, mampukan beliau dalam menjalankan segenap tugasnya dengan baik. Sebab tanpa Tuhan, tanpa kuasa-Mu, tanpa kasih-Mu, bahwa beliau menjabat sebagai pemimpin tidak bisa menjalankannya dengan baik. Untuk Tuhan kami berdoa pada pagi hari ini, biarlah berkat-Mu bagi bangsa kami. Kamu curahkan berkat-Mu atas pemimpin bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah seluruh pekerjaan Tuhan di bangsa kami ini boleh semakin bertumbuh, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi inilah doa dan kerinduan kami di hadapan Engkau, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan pujikan haleluya Tuhan. Terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap
percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menyangkaku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan pelihara. Sekali lagi naikkan pujian ini, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Naikkan pujian ini, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Sekali lagi sungguh-sungguh hidup. katakan, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari kita naikkan pujian bagi Dia. Mari kita sembah Yesus. Naikkan syukurmu bagi Dia, sebab Dia Tuhan yang memelihara hidupmu. Dia Tuhan penolongmu. Dia Tuhan yang setia, tak akan sekali-kali meninggalkan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu kekal Tuhan, Buat kebaikan. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami bermazmur bagi-Mu, kami tinggikan nama-Mu. kami menyembah, kami Haleluya. memuji-Mu, Kau yang layak ditinggikan,
Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepada-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami tertunduk di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena kesetiaan-Mu kami ada sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu kami ada Tuhan. Dan tidak henti-hentinya kami bersyukur karena Engkau baik dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, biarlah firman-Mu boleh bertumbuh di hati kami. Firman-Mu menuntun setiap langkah kami Tuhan. Sepanjang tahun 2025 ini, kami minta tuntunan-Mu. Kami minta kemurahan-Mu lebih lagi. Kami minta belas kasihan-Mu atas hidup kami Tuhan lebih lagi Bapa. Berkatilah kami akan firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Tetap semangat ya. Saya mau lihat banyak bangku kosong ya pagi hari ini ya. Di awal tahun kita harus tetap semangat, amin. Ini kan masih awal tahun, harus tetap semangat mengikuti Yesus. Nah, Bapak Ibu, tema visi Bapak Gembala di tahun ini adalah kemurahan Tuhan ya. The Year of God Mercy. Kalau saya lihat di Google Translate itu, mercy itu juga artinya belas kasihan Tuhan. Jadi bisa dikatakan mercy itu adalah kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Ini adalah tahun rahmat Tuhan juga bisa. Rahmat Tuhan, tahun rahmat Tuhan. Nah, kita bersyukur kalau kita boleh memasuki tahun 2025 ini semua karena pertolongan Tuhan, amin. Semua karena kebaikan Tuhan. Kita boleh ada, kita boleh bernafas. Nah, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, ada sebuah pantun yang ingin saya sampaikan kepada kita semua ya. Hari Raya Makan Ketupat. Biasanya kalau ada orang pantun kan cakap kayak gitu. Nggak ada ya. Hari Raya Makan Ketupat. Jangan lupa dibelah 4. Terima kasih Yesus buat 2024. Susah senang sudah kudapat. Amin. Ya, puji Tuhan. Sebenarnya pantun ini untuk ibadat tahun tutup tahunnya kemarin ya. Harusnya ya. Oleh karena saya melihat begitu semangatnya jemaat Tuhan bersaksi ya. Sudah kasih mereka kesempatan untuk bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan, amin. Nah, ini saatnya saya ingin menceritakan kebaikan Tuhan juga buat Bapak Ibu di tempat ini. Nah, tema pagi hari ini saya akan memberikan judul Hidup dalam Kemurahan Tuhan, amin. Hidup dalam kemurahan Tuhan. Mengapa kita harus hidup dalam kemurahan Tuhan? Karena ini sangat penting bagi setiap orang percaya. Kita akan melihat ayat yang pertama ya. Ya, tolong dibantu. Ya, di dalam Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sebab Bapakmu adalah murah hati. Jadi firman Tuhan mengajak kita untuk selalu bermurah hati. Karena Tuhan sendiri adalah murah hati sifatnya. Kasih murah hati ya. Tadi kita baca di ayat yang awal kita sebelum ibadah kan? Berbahagialah orang yang murah hati. Nah, ayat itu sangat tepat sekali ya buat kita semua. Karena orang yang berbuat murah hati itu akan berbahagia. Kita akan melihat ya definisi lebih dulu. Definisi kemurahan ya. Di dalam bahasa Yunani, di situ dikatakan bahwa berasal dari kata Christotes. Itu dapat diartikan sebagai kebaikan juga, kindness, seperti itu ya. Nah, Christotes ini artinya kebaikan. Kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa kemurahan hati Tuhan itu juga bisa disebut dengan kebaikan Tuhan. Jadi kita seringkali mengatakan, oh kemurahan Tuhan,
terima kasih buat kemurahan Tuhan. Itu berbicara juga mengenai kebaikan Tuhan ya. Namun kalau kita pelajari lebih teliti lagi, sebenarnya ada perbedaan yang sangat sedikit sekali antara kemurahan dan kebaikan. Di dalam bahasa Yunani, kebaikan itu artinya agathos. Jadi berbeda ya. Yang satu kritos, yang satu lagi agathos. Dalam bahasa Yunani yang sama. Jadi antara kemurahan dan kebaikan itu berbeda maknanya, sedikit sekali. Tetapi seringkali kita memakainya menjadi sesuatu yang sama ya. Dan kalau kita melihat di dalam 9 buah roh, di sana kan dikatakan bahwa ada apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan. Jadi ada kemurahan, ada kebaikan. Nah, kalau kita meneliti secara arti ya, ada sedikit perbedaan. Tetapi contoh yang sangat mudah kita pahami ya, saya ingin memberikan sedikit contoh supaya kita mudah untuk memahami antara kebaikan dan kemurahan itu seperti apa ya. Ya, di sini dikatakan bahwa kebaikan adalah teman pada waktu senang. Apa maksudnya teman pada waktu senang? Ketika orang berbuat baik kepada kita, kita mampu untuk berbuat kembali kebaikan kepada mereka. Benar? Nah itu namanya kebaikan. Tetapi kemurahan itu teman pada waktu susah. Saudara nangkep? Ketika orang memfitnah kita, orang menyakiti hati kita, bisakah kita berbuat baik kepadanya? Nah ini perlu namanya kemurahan hati. Karena tidak banyak orang yang murah hati. Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa kemurahan hati lebih sekedar dari kebaikan yang harus kita lakukan tanpa melihat pribadi orang tersebut. Jadi orang murah hati itu melakukan kebaikan tanpa melihat apapun yang dia perbuat untuk apa kepada kita. Walaupun kita disakiti, kita dibenci, kita diejek, difitnah, dikata-katain, bahkan kita tidak melihat warna kulit mereka. Ngerti? Nangkep? Tidak melihat suku mereka, tidak melihat agama mereka, dan lain sebagainya. Kita dapat bermurah hati, artinya kita melakukan kebaikan kepada semua orang. Nah ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk apa? Untuk bermurah hati, karena Bapa itu murah hati. Yesus memiliki sifat murah hati, karena Yesus tidak memandang siapapun, amin. Yesus mengasihi semua manusia di muka bumi. Nah, seperti yang saya katakan bahwa tidak mudah untuk menjadi orang yang murah hati ya. Tetapi setidaknya kita harus belajar dulu untuk berbuat kebaikan, amin. Amin, mau berbuat baik? Mulai dari kecil dulu berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Nah Bapak Ibu, untuk kita untuk kita menjadi orang-orang yang murah hati, kita harus mengalami kemurahan Tuhan. Kita harus menikmati kemurahan Tuhan untuk kita menjadi orang yang murah hati. Nangkep? Jadi kalau kita mau murah hati, kita harus mengalami kemurahan Tuhan lebih dulu. Kalau kita mau menjadi berkat, kita harus menjadi kalau kita mau menjadi berkat, berarti kita harus diberkati lebih dulu ya. Artinya seperti itu ya. Nah, untuk menggambarkan kemurahan Tuhan, saya memberikan sebuah gambaran sini ya, gambaran ya. Menggambarkan kemurahan Tuhan, kita dapat bandingkan dari 2 gambaran tersebut ya. Yang pertama, seorang pemuda ini dia kaya raya ya, memiliki usaha yang luar biasa, bisnisnya sukses, kaya raya, punya mobil dan lain sebagainya. Ketika ditanya, tip suksesnya itu apa? Nah, ketika ditanya tip suksesnya itu apa? Kerja keras, ulet, jujur, kemudian apa? Kepintaran, pintar, dan lain sebagainya. Tetapi orang yang gambar yang kedua ini, dia ini juga diberkati ya, sukses, memiliki usaha yang bagus, bisa kuliah di salah satu universitas. Ketika dia ditanya tip suksesnya apa? Dia bisa katakan bahwa tip suksesnya itu adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Lah,
Satu, oleh karena kerja keras dia, usaha dia sendiri. Satu lagi, oleh karena kemurahan Tuhan. Ketika ditanya kemurahan Tuhan seperti apa, kemudian dia bercerita, bagaimana ia bisa kuliah di salah satu universitas, semua karena kemurahan Tuhan. Sebab apa? Sebab kalau menurut logika, gaji ayahnya itu tidak bisa mencukupi dia untuk kuliah. Karena gajinya UMR ya, seperti itu ya. Nah, dengan kata lain, tidak akan mungkin dia bisa kuliah dan menjadi sukses kalau bukan oleh karena kemurahan Tuhan, seperti itu ya. Nah, saya bercerita, keluarga kami juga hidup dalam kemurahan Tuhan. Saya ingin katakan, kalau berbicara kemurahan Tuhan, banyak sekali kemurahan Tuhan yang saya alami, keluarga kami alami ya. Mungkin seringkali kalau saya bekerja sebagai terapis ya, orang bertanya, anaknya sekolah di mana Pak? Malu-malu saya ya, bukan sombong, malu-malu. Sekolah di lab. Wah, mungkin mereka berpikir bahwa kok bisa ya seorang tukang pijit anaknya sekolah di lab. Nah seperti itu ya, itu namanya kemurahan Tuhan. Memang benar kemurahan Tuhan, kami hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Kadangkala kalau direnungkan begitu banyak kemurahan Tuhan, begitu banyak kebaikan Tuhan, begitu banyak berkat Tuhan. Kami bisa juga menikmati misalnya apa? Diajak menginap di berbagai hotel bintang 5, hotel mewah. Secara logika tidak mungkin kami bisa menikmati semua itu. Bisa makan dari apa? dari Eropa, lain sebagainya. Menurut lidah memang tidak cocok ya. Tetapi kami menikmati semua itu. Lihat. Semua karena kemurahan Tuhan. Saya bercerita dengan istri saya. Orang kalau mempunyai pendapatan mungkin di atas kita, kalau dia harus mengeluarkan uang sendiri untuk menginap di hotel bintang 5, mungkin dia akan berpikir 10 kali. Sayang uangnya kan? Sayang ya? Sangat sayang sekali. Nah, tidak akan mungkin secara logika untuk kami boleh mengalami semua itu. Semua karena kemurahan Tuhan. Tetapi harus ingat, istri saya bilang, harus ada harganya. Harganya itu mahal, amin. Apa harganya? Nah, harganya itu apa? Nanti kita akan pelajari ya. Nah, bagaimana cara kita untuk hidup dalam kemurahan Tuhan? Saya ingin memberikan 3 poin di sini ya. Untuk kita hidup di dalam kemurahan Tuhan, yang pertama, kita harus hidup melekat kepada sumber kemurahan, amin. Bagaimana kita bisa menikmati kemurahan Tuhan kalau kita tidak tinggal melekat kepada sumber kebenaran? Tangkap sini, sama seperti buah ini kan. Ini bercerita tentang pokok anggur. Bagaimana pokok anggur ini bisa berbuah lebat oleh karena dia menempel kepada carangnya, kepada pohon pokok anggur itu ya, kepada sumbernya. Saya selalu menekankan di sini ya, di dalam Roma 11 ayat 22 di sana dikatakan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Artinya apa? Orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan, meninggalkan kasih mula-mula dan lain sebagainya ya. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya apa? Tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotongnya. Firman Tuhan tegas ya, di sana dikatakan. Jadi saya selalu menekankan kepada setiap orang yang saya temui, jangan pernah meninggalkan kasih Kristus, amin. Jangan pernah meninggalkan Yesus dalam keadaan apapun, sekalipun kita terjepit, sekalipun kita banyak masalah, pergumulan, ekonomi yang menghantam kita, keluarga kita. Jangan sekali-kali kita meninggalkan kasih Yesus. Jangan pernah kita meninggalkan anugerah keselamatan daripada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan kemurahan Tuhan, amin. Nah, di sana dikatakan bahwa selain kita memperhatikan kemurahan Tuhan, juga kita harus memperhatikan kekerasannya. Di situ dikatakan, kan Allah kan maha kasih. Tapi jangan lupa Allah juga menghukum setiap orang menurut perbuatannya. Itu ada di dalam
ayat firman Tuhan ya. Allah itu menyatakan keadilannya. Jadi Allah menghukum orang untuk menyatakan keadilannya. Bagaimana Allah menyatakan keadilannya? Dia harus menghukum setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Selain Allah murah hati, oleh sebab itu, jangan kita meninggalkan kemurahan yang Tuhan beri kepada kita semua. Amin. Nah, seperti yang saya katakan, seberat apapun masalah kita, mungkin sakit penyakit, banyak orang meninggalkan Tuhan oleh karena sakit penyakit. Tidak disembuhkan, kemudian mereka pergi kemana? Ke orang pintar. Orang pintar berarti yang datang orang bodoh ya. Iya toh, orang bodoh toh, datang pergi ke orang pintar, seperti itu. Nah, jangan sekali-kali kita melepaskan iman kita oleh karena sakit penyakit, oleh karena pergumulan, persoalan ekonomi dan lain sebagainya. Tantangan sehebat apapun. Sekali Yesus, selamanya Yesus, itu yang harus tertanam di dalam dasar hati kita yang paling dalam. Iman kita harus tetap teguh. Apapun yang terjadi, kita harus tetap mengikuti Yesus. Nah, ini sesuatu ayat yang luar biasa. Pemazmur Daud katakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Kayaknya pakai lagu enak ya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku dan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya dan menikmati kasihnya dan menikmati kuasanya dan menikmati firman-Nya. Itu lagu yang luar biasa diambil dari ayat Alkitab. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan, kata Daud. Hanya satu hal yang aku minta, apa? Diam di dalam rumah Tuhan. Bukan di dalam diam di gereja, bukan. Diam di dalam hadirat Tuhan. Artinya apa? Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah kita keluar daripada hadirat Tuhan, pelindungan Tuhan. Kalau kita mau menyaksikan kemurahan Tuhan, di sini dikatakan ya, menyaksikan kemurahan Tuhan harus diam di rumah Tuhan seumur hidup. Seumur hidup. Jadi kalau kita mau menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, diam di rumah Tuhan. Kita akan melihat semua itu. Amin. Ini janji firman Tuhan loh, bukan saya mengatakan. Nah, ada kunci sesuatu yang dapat kita dapati dari kemurahan Tuhan ya. Saya sangat suka dengan kisah ini ya. Di dalam Markus 1 ayat 40 sampai 42, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Itu ya, diwarna ya. Tergeraklah hatinya oleh karena belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir, menjadi sembuh. Jadi seberat apapun masalah kita, persoalan kita, sakit penyakit kita, kelemahan kita, kita belajar dari orang kusta ini. Pertama apa? Mencari Yesus. Dia berusaha mencari Yesus. Dia tidak diam saja. Kemurahan Tuhan itu harus dikerjakan, amin. Tidak diam saja, tetapi harus berusaha. Itulah harga yang harus dibayar. Seperti yang saya katakan, ada harga yang harus kita bayar untuk mendapatkan kemurahan Tuhan. Tidak diam saja. Kami memperoleh banyak kemurahan Tuhan, bukan hanya diam saja, duduk diam, tidak. Tetapi kami berusaha untuk melayani Tuhan. Dari sejak kami muda, kami melayani Tuhan dan lain sebagainya. Dan saatnya setiap orang, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan memperoleh kemurahan. Kami saat ini memperoleh kemurahan, puji Tuhan ya. Nah, oleh sebab itu kuncinya kita harus berusaha untuk mencari Tuhan. Kemudian apa? Yang kedua,
berlutut di hadapan Tuhan. Di sana dikatakan berlutut artinya kita merendahkan diri kita. Merendahkan, sujud di hadapan Tuhan. Merendahkan, Tuhan, aku perlu pertolonganmu. Tuhan, maukah engkau menolongku seperti seorang kusta ini? Kemudian apa? Orang kusta ini tidak memaksa Tuhan. Lihat, dia katakan, kalau engkau mau. Seringkali kan banyak orang percaya, anak-anak Kristen, orang-orang percaya, orang-orang Kristen itu datang berdoa kepada Tuhan, meminta, memaksa Tuhan. Tuhan, kalau engkau tidak menjawab doaku, tidak menyembuhkan aku akan pergi, aku tidak akan mengikut Yesus, aku akan meninggalkan imanku. Seringkali seperti itu ya. Itu iman anak-anak ya, anak-anak suka merengek-rengek dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai orang percaya, yang sungguh-sungguh percaya, mengenal Kristus, kita harus belajar dari orang kusta ini. Dia mengalami penderitaan, setiap orang mengucilkan dia. Orang sakit kusta itu dikucilkan. Mereka menganggap bahwa orang sakit kusta ini adalah orang yang mendapatkan hukuman Tuhan, seperti itu ya. Jadi apa? Ibaratnya kata orang tuh najis. Jangan dekat-dekat. Jadi orang kusta pada zaman itu sangat dikucilkan sekali. Dia datang kepada Yesus. Dia katakan, kalau engkau mau sembuhkan aku Tuhan. Dia tidak memaksa Tuhan. Kalau Tuhan tidak sembuhkan, tidak apa-apa. Kalau Tuhan tidak menolong, tidak apa-apa. Kalau Tuhan tidak menjawab doaku, tidak apa-apa, tidak masalah. Dia cuma katakan seperti itu dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Tetapi apa? Yesus melihat orang itu. Dia menatap orang itu. Tergeraklah oleh karena belas kasihan Tuhan. Tergeraklah. Tahun ini adalah tahun belas kasihan Tuhan. The year of God mercy. Kalau saya sampaikan bahwa mercy itu juga berarti belas kasihan Tuhan. Tahun belas kasihan Tuhan. Tahun rahmat Tuhan. Tahun kemurahan Tuhan. Ini luar biasa yang Tuhan berikan buat kita jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu, hidup dalam pengucapan syukur. Di dalam Lukas 17 ayat 11-19 saya akan baca dengan cepat ya. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah. Kita tahu cerita ini ya. Mengapa? Itulah seringkali hamba-hamba Tuhan banyak berkata hidup mengucap syukur dalam segala sesuatu itu sangat penting. Firman Tuhan juga mengajar mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Amin. Sebab itu kukatakan lagi bersukacitalah. Apa? Mengucap syukurlah senantiasa. Karena apa? Karena mengucap syukur itu adalah pintu gerbang kemurahan Allah akan dinyatakan. Kita melihat dari kisah bangsa Israel ketika mereka keluar dari negeri perbudakan dari Mesir. Mereka selalu bersungut-sungut. Mereka selalu menyalahkan Tuhan. Mereka tidak mengucap syukur sudah keluar dari negeri penindasan, negeri perbudakan dan lain sebagainya. Mereka selalu mengeluh kepada Tuhan. Tuhan kok seperti ini hidupku, Tuhan kok Tuhan menjawab seperti ini, padahal doa saya seperti ini. Tuhan kok seperti tidak sesuai dengan ekspektasi saya, tidak sesuai dengan harapan saya Tuhan. Seringkali kita mengeluh dan mengeluh, akhirnya apa? Seringkali pintu berkat itu tertutup. Kemurahan Tuhan tertutup oleh karena kita selalu bersungut-sungut, tidak puas dengan pemberian Tuhan. Kita lupa berterima kasih kepada Tuhan. Sama seperti kisah ini tadi ya. 10 orang kusta, ini orang kusta lagi berbicara ya. 10 orang kusta itu bertemu dengan Yesus di jalan. Kemudian mereka katakan, kasihanilah kami, sembuhkanlah kami. Ketika Yesus mengatakan, pergilah, tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Kemudian sepanjang jalan mereka sudah disembuhkan ternyata. Karena mereka taat apa yang dikatakan oleh Yesus, mereka lakukan. Dan
mereka disembuhkan. Tetapi apa? Hanya satu orang yang kembali memuliakan Allah. Kemana 9 orang? Mereka lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka lupa disembuhkan oleh Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan melupakan Tuhan ketika mereka diberkati Tuhan. Ketika mereka mengalami kesembuhan. Berapa banyak orang Kristen mulai meninggalkan Tuhan oleh karena hidupnya sudah di atas dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, yang ingin saya tekankan bahwa kita seberapa hebat kita harus mengucap syukur, amin, di hadapan Tuhan. Ada satu ilustrasi yang sangat menarik ya. Ada seorang pekerja proyek bangunan tingkat tinggi ya, bangunan bertingkat. Pada suatu waktu dia berada di lantai atas, kemudian dia ingin menyampaikan pesan penting kepada temannya yang ada di bawah. Nah, dia bingung bagaimana caranya. Tidak mungkin kalau turunnya capek ya dari tingkat atas. Dia mempunyai ide, kemudian dia mengambil satu koin uang logam, kemudian dilemparkan ke bawah. Dan apa yang terjadi? Temannya itu melihat koin itu, kemudian dia apa? Memungut koin itu, uang logam itu, dan mengantonginya. Kembali bekerja. Temannya ini tidak mendengar teriakan sahabatnya, temannya yang di atas. Oleh karena apa? Suara bising, mesin-mesin proyek pada waktu itu bising. Juga orang-orang bekerja. Jadi tidak mungkin dia mendengar temannya berteriak-teriak di atas. Makanya dia hanya melihat uang logam itu kemudian memungutnya dan kembali bekerja. Akhirnya orang yang berada di atas tadi, dia berusaha lagi, melempar lagi koin itu ke bawah. Dan hal itu sama dilakukan oleh temannya, memungut uang logam itu dan mengantonginya. Nah, ilustrasi ini Bapak Ibu, kemudian temannya itu punya ide, waduh ini uang logam dia tidak melihat ke atas, tidak mulai ke atas, akhirnya dia berinisiatif mengambil satu batu kecil. Kemudian dilempar batu itu, kena, plek, tepat di atas kepala temannya yang di bawah itu. Baru temannya itu menoleh ke atas. dia kesakitan, dia baru menoleh ke atas. Nah, dari ilustrasi ini, seringkali banyak orang Kristen, orang percaya itu sibuk dengan berkat Tuhan. Ketika Tuhan memberkati, mereka mengambil berkat Tuhan, kemudian mereka asik dengan aktivitas mereka, mereka sibuk dengan pekerjaan mereka sibuk dengan hal-hal lainnya, pekerjaan mereka melupakan Tuhan. Sama seperti orang kusta tadi. Mungkin mereka saking kegirangan disembuhkan Tuhan, 9 orang itu, mereka berteriak-teriak senang sekali. Mereka ke keluarga mereka satu demi satu, lihat saya sudah disembuhkan, lihat saya sudah sembuh, saya mau bekerja, saya mau melakukan ini dan itu dan lain sebagainya. Tetapi hanya satu orang yang datang kepada Yesus apa? Dia datang memuliakan Tuhan. Dia bersyukur buat kemurahan Tuhan, dia boleh sembuh. Amin. Kalau kita disembuhkan Tuhan, kalau kita mengalami pertolongan Tuhan, jangan melupakan Tuhan. Ingat, jangan melupakan Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Karena itu akan menutup berkat Tuhan untuk berkat-berkat yang lain. Amin. Kalau kita mengucap syukur senantiasa, Tuhan akan memberkati lebih lagi, lebih lagi. Ingat, kalau saya bisa gambarkan, kalau kita mempunyai anak, kita kasih dia hadiah, kemudian dia berterima kasih kepada kita, orang tuanya, kira-kira senang enggak? Senang kan? Pasti kita, rasanya ingin memberi lagi anak kita, kemudian memberi lagi dan lain sebagainya. Nah, sama seperti itu juga Bapak di surga. Bapak kita itu mau memberkati kita, mau memberikan anugerahnya, kebaikannya, kesembuhan, pertolongannya. Kita hanya satu yang Tuhan mau, kita harus mengucap syukur senantiasa apapun keadaan kita. Sekalipun mungkin doa kita belum dijawab Tuhan. Mungkin ada doa kita di tahun 2024 yang belum dijawab, amin. Ada? Banyak ya.
Saya doakan di tahun 2025 kita minta belas kasihan Tuhan, amin. Kita berdoa, kita minta kemurahan Tuhan. Tuhan, ini tahun rahmat-Mu, berkati aku, jawab doa-doaku, amin. Ya Tuhan, permudah jalanku. Seperti saudara kita ya. Permudahkan jalan bagiku. Nah, tidak apa-apa kita berdoa kepada Tuhan, permudah jalanku, naikkan derajatku dan lain sebagainya ya. Tidak apa-apa, kita akan berdoa, kita memperkatakan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Bapa yang baik, amin. Nah, yang ketiga, bermurah hatilah. Seperti yang saya katakan tadi, firman Tuhan katakan, bermurah hatilah. Karena apa? Kemurahan hati akan menarik kemurahan hati Tuhan ya. Bermurah hatilah karena kemurahan hati akan menarik kemurahan hati Tuhan. Seperti itu ya. Tangkap ya. Bermurah hatilah karena kemurahan hati kita akan menarik kemurahan hati Tuhan. Seperti itu. Jadi kalau kita selalu bermurah hati, percayalah kita akan memperoleh kemurahan seperti firman Tuhan katakan. Di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37, saya akan baca buat kita ya. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, sebenarnya ahli Taurat ini hanya ingin menguji Yesus pada waktu itu. Karena kita tahu bahwa ahli Taurat ini sangat pandai sekali. Dia sangat mengetahui isi kitab suci pada waktu itu. Dia hanya ingin menguji. Dia mengatakan untuk mendapatkan hidup yang kekal apa yang harus kami lakukan. Sudah dijawab ya tadi ya. Pertama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budi dan lain sebagainya. Kemudian kasihilah sesamamu. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, menurut orang Yahudi sesama mereka itu artinya satu komunitas agama dengan mereka. Satu kaum, satu bangsa. Ini menurut pemikiran orang Yahudi pada waktu itu. Makanya Yesus memberikan perumpamaan, sesamamu itu seperti apa? Bukan hanya orang Yahudi saja. Makanya Yesus mengatakan cerita ini ya, kalau kita melihat dari cerita ini ya, sampai 37 ya tadi ya. Saya akan baca ya. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Seperti yang tadi ya, kasihilah Tuhan Allahmu, kemudian kasihilah sesamamu. Benar kata Yesus, jawabanmu itu benar, engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah, di sini katakan ya, tadi seperti yang saya katakan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Lawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun? Jawab orang itu, jawab ahli Taurat, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus, "Pergilah, perbuatlah demikian." Nah, dari kisah ini kita kan seringkali mendengarkan cerita ini ya.
bahwa ada seorang pada waktu itu sedang dirampok dan dipukul habis-habisan. Kemudian datang seorang imam. Imam itu berbicara apa? Hamba Tuhan dan lain sebagainya ya. Kemudian datang lagi kaum Lewi. Kaum Lewi itu adalah pelayan-pelayan Tuhan seperti kaum pemuji ya, pemuji, pemusik dan lain sebagainya. Mereka juga melewati orang yang sedang mengalami musibah pada waktu itu. Tetapi orang Samaria melihatnya. Apa yang dilakukan? Dia bukan hanya berkata-kata berbuat baiklah, tetapi dia langsung bertindak untuk menolong orang Yahudi, saya ingin katakan ya. Kita tahu bahwa orang Samaria itu merupakan perkawinan campur antara orang Yahudi dan bangsa lain. Jadi dalam waktu 400 sebelum Masehi, sudah lama terjadi pemusuhan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Orang Yahudi menganggap hina orang Samaria, ya. Jadi mereka menganggap orang Samaria itu adalah orang-orang yang orang-orang kafir seperti dia, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dengan kata lain seperti itu. Jadi mereka itu dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi orang Samaria ini dia memiliki kemurahan hati. Seperti yang saya katakan tadi, dia tidak memandang, dia tidak membenci orang Yahudi. Sekalipun orang Yahudi itu memusuhinya dan lain sebagainya. Tetapi dia menunjukkan kasihnya. Dia menunjukkan perbuatan murah hati. Oleh karena belas kasihan, dia menolong orang itu. Dan merawatnya sampai sembuh dan lain sebagainya. Nah, inilah yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Jadilah kita murah hati. Supaya apa? Supaya kita beroleh kemurahan juga. Sebagai ayat yang terakhir ya. Deng deng. Ternyata sama ya. Ini tidak koordinasi dengan tim Murmed ya. Ini ayatnya saya sudah persiapkan. Matius 5 ayat 7 ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Firman Tuhan katakan orang yang murah hati itu adalah berbahagia. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, kita murah hati, kita adalah disebut dengan orang-orang yang berbahagia. Amin. Mau kita disebut orang-orang berbahagia, berbuat baiklah dari sejak saat ini. Amin. Berbuat baik dulu, berbuat baik terus berbuat baik, kemudian akan kita menjadi orang-orang yang murah hati, seperti itu ya. Jadi harus dari kecil dulu. Tidak mungkin kita menjadi murah hati, langsung murah hati, tidak ya. Tapi itu akan mengalami proses, karena kita akan menemukan orang-orang yang tidak menyenangkan di kita. Amin. Dapatkah kita berbuat baik kepada mereka, orang-orang yang mencengkelkan kita dan lain sebagainya. Kami mengalami hal demikian, kami sudah diproses demikian rupa. Kadang-kadang kami menolong orang mencibir, orang menjelekkan dan lain sebagainya. Kami mengalami, kami diproses terus demikian rupa. Oleh sebab itu belajar terus berbuat baik, Lambat laun kita akan belajar untuk menjadi orang-orang yang murah hati. Karena apa? Karena disebut berbahagia dan kita akan beroleh kemurahan. Jadi kalau kita mau memperoleh kemurahan Tuhan, kita harus murah hati, amin. Tidak mungkin kita memperoleh kemurahan Tuhan kalau kita tidak berbuat murah hati kepada orang lain, amin. Ini firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan, amin. Amin buat firman Tuhan. Sambil merenungkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian ini ya. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini, Bapa, ku berterima kasih.
untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Katakan sungguh-sungguh Tuhan, sungguh ku bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Katakan, aku ada hari ini. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Hanya kasih Tuhan seperti pelangi. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, naikkan pujian ini sungguh-sungguh. Katakan, Tuhan sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Katakan, aku ada hari ini Tuhan. Semua aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan, aku ada hari ini. Saya serahkan kepada Bapak. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami Bersamamu kami lewati Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis Sekali lagi dengan sungguh-sungguh dan syukur, nyatakan pujian ini kepada Tuhan. Oh, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Inilah syukur kami kepada Yesus. Aku ada hari ini karena kemurahan
bagi kami. Kami bersyukur kepada bersamamu lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari naikkan syukur sembah kita karena kemurahan-Nya, karena kebaikan-Nya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami ada hari ini karena kemurahan-Mu, karena kasih setia-Mu, karena rahmat-Mu yang besar, Yesus. Syaralabataka ya nama ya ralabaya. Terima kasih Yesus, kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidup, lebih dari apapun. Ya Yesus, biarlah pagi hari ini sekali lagi kami menaikkan syukur kami kepadamu. Kami menaikkan syukur kami karena kemurahan-Mu, karena rahmat-Mu, karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih Bapa. Syaralabata karalabaya ralabaya syikiaralamata karalabaya. Karalamata karalabaya shandarala naralamaya ralamaya se. Ya ralabata karanamaya shandaralabaya ralabaya 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 ralabaya. Kuriata karadabaya shandaralama ralamaya 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 ralamaya. Sikiarala naralamaya se. Ya ralabata karalabaya ralabaya ralabaya shandaralama ralamaya. Ya ralabata kaya ralabaya shandaralabaya ralabaya ralabaya. Terima kasih Kuriata kaya ralabaya shandaralabaya ralabaya. Oh ya ralabata karalabaya shandaralabata karalabaya ralabaya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa yang murah hati dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ditinggikan Engkau, disembah, dipermuliakan nama-Mu dalam hidup kami. Syaralabata karalabaya ralabaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sikaralabata karalabaya ralabata karalabaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu kembali dinyatakan bagi setiap kami, dan kami boleh mempercayai, kami boleh mengimaninya bahwa tahun ini adalah tahun kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami semua akan mengalami kemurahan Tuhan. Kami yang sudah mengalami kebaikan-Mu Tuhan, biarlah kami juga boleh dipakai menjadi seperti-Mu. Kami boleh memiliki kemurahan hati sebagaimana Engkau sudah melakukan kemurahan hati-Mu bagi setiap kami. Engkau sudah menunjukkannya. Biarlah kami juga Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami boleh meneladani Engkau, Bapa yang murah hati. Demikian juga setiap kami boleh memiliki hati yang penuh dengan kemurahan. Sehingga sungguh Tuhan dalam kehidupan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami melakukan apa yang Kau tunjukkan bagi setiap kami akan melihat, kami akan mengalami lebih dari apa yang kami harapkan.
apa yang kami doakan selama ini, apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi kerinduan kami tahu Tuhan akan menjawab. Bahkan Engkau akan melimpah-limpahkannya jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari apa yang kami pikirkan, dari apa yang kami harapkan. Dan kami tahu kemurahan-Mu, segala berkat-Mu akan Kau nyatakan bagi kami, untuk kami boleh terus nyatakan bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Terus urapi, nyatakan isi hati-Mu Tuhan, limpah-limpahkan pengurapan-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan dimanapun berada menjadi saluran berkat. Nama-Mu dipermuliakan, kehidupannya menjadi berkat. Berkati keluarga, usaha yang ada, pelayan yang diberkati. Anaknya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami terima firman-Mu dengan syukur. Roh Kudus yang Kau memampukan setiap kami boleh melakukan setiap firman Tuhan apa yang menjadi bagian kami dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang taat. Dan kami percaya ketika kami melakukan firman Tuhan, maka kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Kami akan mengalami kemurahan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Saya ingat sesuatu. Jadi saya ingin cerita sama Bapak Ibu saudara ya. Ini guyonan gitu loh. Tapi saya jadi ingat firman Tuhan. Ada sebuah guyonan yang ceritanya begini. Bagaimana masukin kuda ke dalam kulkas? Pernah dengar nggak? Masukin kuda ke dalam kulkas. Caranya gimana? Gampang, buka pintu kulkasnya, masukin kudanya, ya. Nah, terus bagaimana masukin gajah ke dalam kulkas? Gimana? Buka pintunya, keluarin dulu kudanya, baru masukin gajahnya. Nah, sekarang begini. Kalau Bapak Ibu di rumah ya, lemarinya tuh penuh pakaian, udah nggak bisa dimasukin pakaian lagi. Kira-kira untuk bisa dimasukin pakaian yang baru, gimana caranya? Keluarin yang lama supaya bisa masukin yang baru. Maksudnya apa? Nah, itu dia kemurahan. Gimana kita supaya bisa diberkati limpah dengan Tuhan, murah hati, berbagi. Yang penuh-penuh di rumah yang sudah nggak kepakai, tapi masih bagus. Pokoknya gini, bagiin, jadi berkat supaya kita dilimpahi oleh kemurahan Tuhan. Amin. Nangkep ya? Haleluya. Minta G. Kita naikkan syukur kita oleh kemurahan Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya. Berikan sorak-sorak syukur, pujian, sanjungan, hormat hanya bagi Tuhan kita. Dia pembuat mujizat sejati. Dia sumber kemurahan, Dia sumber kebaikan atas hidup kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kembali Engkau menyatakan kemurahan-Mu bagi setiap kami.
Kami akan dipakai menjadi pribadi-pribadi yang menyatakan kemurahan-Mu Tuhan. Kami akan dipakai untuk menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami. Kami tahu kehadiran-Mu, hadirat-Mu memulihkan kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami, menghibur kami. Kami terus bahkan diberkati dengan limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, yang bersedih Engkau hiburkan, yang sakit oleh bilur-Mu Tuhan kami perkatakan kami sembuh. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang, melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini dengan keluarga, sahabat atau apapun, tapi kami percaya kami pulang dengan memperoleh, menerima berkat yang berlimpah daripada Tuhan. Mari angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan yang berlimpah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang hidup, yang sudah terima berkat Tuhan, bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Besarlah. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, bekallah kuasanya. Dalam naungannya, Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terbukti kuasa-Nya, nyata menunjukkan kasih-Nya.